Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 1735-PD-2021-PA Surabaya tentang kasus sengketa waris antara Robert Susantolo sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widya Raharjo sebagai turut tergugat pada hari ini Senin 13 September 2021 dengan susunan Majelis Hakim Muhammad Azza Ali Mustafa SHMH sebagai Hakim Ketua, Dewinta Sukma Wijaya SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Anggita Salsabella Putri SHMH sebagai Hakim Anggota 2, dibantu Vina Wahyu Lestari SH sebagai panitera pengganti. Persidangan akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang meriksa dan mengadili perkara perdata nomor perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya perihal sengketa waris antara Robert Susantolo sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widya Raharjo SH sebagai turut tergugat pada hari Senin 13 September 2021. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susantolo yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widya Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, terima kasih kepada pihak yang telah datang pada persidangan hari ini. Pertama kepada penggugat, apakah saudara bertindak sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara pada persidangan kali ini? Baik, siapa kuasa hukum saudara? Baik, untuk tergugat, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Siapa saudara? Baik, bagaimana dengan turut tergugat, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Bertindak sendiri yang mulia. Baik, sebelum memulai pada persidangan, izinkan majelis untuk menanyakan apakah para pihak telah melakukan upaya damai sebelum melakukan persidangan? Apakah ada usulan nama yang akan dijadikan sebagai hakim mediator? Baik, sesuai dengan pasal 130 AIR, di mana sebelum persidangan dilanjutkan, pertama-tama para pihak harus menyelesaikan sengketa ini melalui jalur mediasi, serta sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Baik, karena tidak ada para pihak yang mengajukan nama sebagai hakim mediator, maka kami harap para penggugat, tergugat, dan turut tergugat untuk bersedia menerima hakim mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yang tertuang dalam surat penunjukan mediator. Dengan ini, Majelis Hakim menunjuk Adinda Fatihatun Nada SH sebagai Hakim Mediator. Bagaimana dengan para pihak? Apakah bisa menerima? Bisa, ya. Baiklah, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Untuk memberikan waktu bagi para pihak, maka sidang dilanjutkan pada hari Senin 20 September 2021 dengan agenda laporan hasil mediasi. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk penggugat, tergugat, dan turut tergugat meninggalkan ruang sidang.
siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Fatihhatun Nada sebagai mediator yang dipilih oleh Majelis Hakim. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Pak. Nama saya Robert, saya sebagai anak dari Bapak Abdullah, saya sebagai penggugat. Saya Dewi Biasari, saya istri dari almarhum Bapak Abdullah. Di sini saya sebagai tergugat dan sekaligus wali dari Yulia Purnama Abdullah, anak dari almarhum Bapak Abdullah yang masih hidup. Saya Widiora Harjo Esa, saya adalah notaris dari almarhum Bapak Abdullah sebagai tergugat, turut tergugat. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Langsung saja saya akan jelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Berdasarkan surat yang saya terima, bahwa saya di sini ditetapkan sebagai mediator dengan menangani sengketa keluarga yang tengah terjadi mengenai revisi surat wasiat pembagian ahli waris dan harta waris. Untuk mengetahui pokok permasalahan yang terjadi, bagaimana kalau kita mendengarkan dari penjelasan Bapak Robert terlebih dahulu? Bagaimana Ibu Dewi dan Bapak Widya? Apakah setuju? Setuju, Bu. Silakan Pak Robert. Jadi begini Bu, saya itu adalah putra pertama dari Ibu Dewi. Mohon maaf, saya ini putra pertama dari Bapak Abdullah. Saya akan meminta hak saya yang sesuai dengan tertera dalam akta wasiat. Saya sudah meminta kepada Ibu Dewi dan Ibu Dewi sudah menyanyiakan usaha saya. Jadi maksud Bapak itu meminta bagian dari hak harta wasiat tersebut ya Pak? Iya, betul Bu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bu Dewi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Mediator atas waktunya. Jadi saya itu sebenarnya bingung, kenapa sih masalah seperti ini sampai dibawa ke ranah pengadilan? Sebenarnya itu almarhum Bapak Abdullah sudah meninggalkan wasiat dan di situ dibacakan oleh Bapak Notaris Widiora Harjo di hadapan saya, Yulia dan juga Robert sendiri. Dan di situ sudah dijelaskan secara rinci bagian kita masing-masing. Robert sudah mendapat bagiannya sendiri, saya dan anak saya Yulia juga sudah mendapatkan bagian kami sendiri. Tapi di sini Robert ingin mendapatkan bagiannya lebih. Dia ingin menguasai apa yang harusnya menjadi milik saya dan juga Yulia, gitu Bu. Jadi maksud Ibu Dewi, Bapak Robert ini ingin meminta bagian lebih dari harta wasiat tersebut. Iya Bu, betul. Padahal dia sudah mendapatkan bagian dia sendiri. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Widyo untuk menyampaikan keterangannya. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Memang benar adanya bahwa almarhum Bapak Abdullah telah membuat surat wasiat pada tahun 2013 di hadapan saya dan telah merevisi surat wasiat pada tahun 2013 di hadapan saya pula. Lalu untuk pembagian harta waris sendiri bagaimana Pak? Untuk revisi surat wasiat bahwa almarhum Bapak Abdullah atas inisiatif dan kehendak sendiri melakukan revisi surat wasiat pada tahun 2013 yang tertera pada akta nomor 17 tertanggal 27 Juni tahun 2013. Jadi saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Bapak Robert dan Ibu Dewi. Tidak bisa seperti itu dong Pak. Saya ulangi lagi, saya sebagai putra pertama dari Bapak Abdullah, saya seharusnya mendapatkan sesuatu dari warisan dari bapak saya yang lebih banyak daripada Ibu Dewi. Saya mengerti dengan spesifik apa yang diwasiatkan almarhum bapak saya. Bu Dewi, saya ingatkan kepada Anda, saya merasa di dalam akta surat wasiat itu saya merasa dirugikan dan Ibu Dewi saya rasa itu diuntungkan. Kenapa bisa begitu? Kan di sini sudah dibagi. Ayahnya sendiri, almarhum Bapak Abdullah, suami saya sendiri yang membagi aset-aset beliau di depan notaris. Itu kan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Ya, Kenapa di sini ada mohon tenang Bapak Ibu, mohon membicarakan ini dengan tenang. Sekali lagi saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Widyo melanjutkan keterangannya. Silakan Pak. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa almarhum Bapak Abdullah telah merevisi surat wasiat pada tahun 2013 di hadapan saya atas inisiatif dan kehendak almarhum Bapak Abdullah sendiri. Jadi saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Bapak Robert dan Ibu Dewi. Seperti itu, Bu. Mohon maaf Pak, saya menyangkal dengan Anda. Karena apa? Saya di akta wasiat itu merasa dirugikan. Mohon disampaikan Pak, saya dirugikan dalam akta wasiat. Perlu diketahui, ketika Anda memberikan pemenang dalam pembagian wasiat, Anda harus bertanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab. Baik Pak. Tenang Pak, tenang. Setelah mendengar dari keterangan Bapak dan Ibu, saya menyimpulkan permasalahan di sini. Saya menyarankan kepada Bapak Robert kalau bisa perkara ini sampai di sini saja Pak, karena Bapak Robert dan Yulia itu saudara. Bapak Robert itu meskipun Ibu Dewi bukan ibu yang melahirkan Bapak Robert, tetapi Ibu Dewi adalah ibu Pak Robert. Ibu Dewi adalah istri dari almarhum Pak Robert. Maaf Pak almarhum Abdullah. Pak Robert sebagai anak pertama harus bisa melindungi Ibu Dewi dan adik Pak Robert, Yulia. Tidak perlu sampai seperti ini. Harta itu masih bisa dicari Pak. Dunia ini masih luas dan pembagian itu sudah ada wasiat dari almarhum Pak Abdullah sendiri di hadapan notaris. Berarti itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau Bapak tetap melanjutkan ini, berarti Bapak sama saja membantah omongan orang tua Bapak, yaitu ayah Bapak sendiri. Nah, itu benar ya. Bukan seperti itu Bu, saya harapkan. Saya mengharapkan semua aset dari bapak saya itu saya yang mengelola. Karena selama ini Ibu Dewi dan Yulia selama ini tidak bisa mengelola semua aset yang diwasiatkan oleh Bapak. Sembarangan ya. Saya bisa dan saya mampu loh. Kamu jangan ada. Bu Dewi perlu diketahui bahwa saya adalah direktur yang telah diangkat oleh Bapak saya. Kamu nggak jadi direktur berapa tahun? Kamu diangkat tahun berapa? Bu, perlu diketahui saya punya basic dalam pengelolaan itu. Ya, mohon tenang. Jadi maksud Bapak Robert itu mengkhawatirkan jika saham-saham tersebut diurus Bu Dewi gitu. Iya Bu, saya mengkhawatirkan sekali. Bu Dewi apakah bisa mengurus saham-saham tersebut? Ya tentu saja saya bisa Bu. Saya mampu kok. Jadi kalau Bu Dewi sudah mampu untuk mengurusnya, kenapa Bapak harus khawatir? Saya khawatir karena apa? Yaitu tadi semua aset yang diwasiatkan oleh bapak saya itu tidak tertata dengan rapi dan dikelola oleh Bu Dewi. Baik, selanjutnya begini saja, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Bagaimana Pak Bu? Apakah ada usulan? Kalau saya pribadi, jika hal ini tidak bisa didudukan secara rapi, maka saya akan menuntut secara hukum. Bagaimana Ibu Dewi? Kalau Robert mau berangkat hukum ya saya akan juga. Bagaimana Pak? Saya akan memberikan kesaksian di persidangan, Bu. Baik. Pada pertemuan mediasi kali ini kita telah sepakat bahwa proses mediasi telah gagal. Silahkan Bapak dan Ibu untuk melanjutkan sidang yang telah ditentukan. Sebelumnya mohon tanda tangan untuk ketidaksepakatannya. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan menyaksikan kesepakatan mediasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya tentang kasus sengketa waris antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat pada hari ini, Senin 20 September 2021 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya pada hari ini Senin 20 September 2021 antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo SH sebagai turut tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susanto Lau yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widyo Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini. Kepada penggugat, bagaimana dengan hasil mediasi yang telah dilakukan sebelumnya? Baik, bagaimana dengan tergugat mengenai hasil proses mediasinya? Bagaimana dengan turut tergugat? Baiklah, kami dari Majelis Hakim juga telah menerima laporan yang masuk dari Hakim Mediator Adinda Fatihatun Nada yang memediasi para pihak. Tertulis kalau hasil mediasi belum menemukan titik temu. Oleh sebab itu, mediasi kami nyatakan gagal. Selanjutnya, karena proses mediasi gagal, maka mohon kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Baik. Apakah ada perubahan mengenai poin-poin gugatan saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, mohon untuk membacakan poin-poin gugatan saudara. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama di Surabaya, pemeriksa perkara di Surabaya, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, SHMH, Dwi Rizky SHMH, para advokat dan konsultasi hukum berkantor di kantor advokat Hufron and Ruby. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 2021 bertindak atas nama klien kami bernama Robert Susanto Lau sebagai penggugat, dengan ini mengajukan gugatan melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat pertama. Yang kedua, Yulia Permata-Allah sebagai tergugat kedua, serta Widyo Raharjo sebagai turut tergugat. Adapun mengenai duduk perkara yakni bahwa Tuan Abdullah pernah menikah dengan Nyonya bahwa Tuan Abdullah pernah menikah lagi dengan Nyonya Dewi Mulyasari, bahwa aku pada tanggal 24 November 2008 Ahmad Abdullah dan Nyonya Natalia dan membagi harta atas mereka selama masa perkawinan. Bahwa pada 2018 Tuan Abdullah meninggal karena sakit jantung, bahwa Robert Susanto Lau merasa tidak adil atas pembagian harta warisan harta wasiat waris, bahwa Widyo Raharjo memberikan keterangan mengenai proses pembuatan akta revisi. Maka berdasarkan hal-hal yang terkait pada posisi tadi atas, dapat kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang akan berbunyi sebagai berikut. Primer, yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tiga, memberikan kepada tergugat untuk membagi seluruh harta warisan yang dengan seadil-adilnya. Empat, memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan sebagai besar saham kepada penggugat. Lima, menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan walaupun ada bantahan banding maupun kasasi. 6, menyatakan revisi surat wasiat di hadapan notaris Widyo Raharjo nomor 17 tertanggal 27 Juni 2013 tidak sah. 7, meminta pertanggungjawaban
kepada saudara Rajo terkait pengalian dan perubahan surat wasiat yang dibuat tanpa sepengetahuan penggugat dan mengakibatkan kerugian materi sebesar 500 juta rupiah. Dapat menyatakan bahwa pihak penggugat meminta bagian mutlak sebanyak 50% dari jumlah saham yakni sebesar 131.166.635.000 rupiah. 9. Menghukum para tergugat untuk bayar biaya perkara seluruhnya. 3. Seandainya majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, gugatan ini diajukan atas perhatiannya. Terima kasih. Surabaya 23 Agustus 2021. Bersama kami, Sinal BNI SHMH, WNI SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudara memiliki apakah saudara akan memberikan jawaban? Baik, Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis. Untuk itu, kami memohon waktu 14 hari. Baik, bagaimana dengan turut tergugat? Baik, Yang Mulia, saya juga akan mengajukan jawaban secara tertulis dan saya akan meminta waktu 14 hari. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh pihak tergugat? Baik. Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada tergugat dan turut tergugat untuk menyusun jawaban gugatan, yakni pada hari Senin 4 Oktober 2021 untuk agenda sidang berikutnya, yakni penyerahan jawaban gugatan oleh kuasa hukum tergugat dan turut tergugat kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka pemberitahuan di hadapan majelis sudah dianggap panggilan resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda untuk 14 hari ke depan. Untuk itu, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk penggugat, tergugat, dan turut tergugat meninggalkan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 1735-PDTG-2021-4 PA Surabaya tentang kasus sengketa waris Robert Susanto sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widya Raharjo sebagai turut tergugat pada hari Senin 4 Oktober 2021. Sidang akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya pada hari ini Senin 4 Oktober 2021 antara Robert Susanto sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widya Raharjo SH sebagai turut tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widya Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini. Sebelum memasuki agenda sidang pada hari ini, saya izinkan majelis untuk bertanya, apakah pihak penggugat tetap pada gugatannya? Benar, Yang Mulia, kami tetap pada gugatan kami. Baik, karena pihak penggugat tetap pada gugatannya, maka sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini, yakni pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat dan turut tergugat. Apakah pihak tergugat ada tambahan poin-poin pada jawaban saudara? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana dengan turut tergugat? Apakah ada tambahan-tambahan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan poin-poin jawaban saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Erika Nurjana SHMH, Vivi Nurfiana SHMH merupakan kuasa hukum tergugat yang berkedudukan di kantor Miftahul Ulum dan Partner.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2021 terlampir bertindak untuk dan atas nama Dewi Mulyasari dan Yulia Permata Abdullah yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Untuk atas nama para tergugat dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini. Bahwa benar, harta bersama almarhum Abdullah dan Nyonya Natalia telah dibagi sesuai persetujuan yang ditandatangani bersama dan berkekuatan hukum. Adapun terjadi gugatan saat ini merupakan nafsu serakah yang dimiliki oleh penggugat yang tidak bisa dibendung. Bahwa dalam hal Yulia Permata Abdullah belum dikatakan dewasa sesuai pasal 98 ayat 1 sebagaimana yang disebut penggugat dalam surat gugatannya, maka Dewi Mulyasari mewakili Yulia dalam mengelola saham. Bahwa tepatnya pada tanggal 17 Juni 2009, Robert dan Natalia Tan sebelumnya juga meminta bagian harta dari pewaris, akhirnya diberikan sebagian besar harta berupa 25% saham PT Sindo Heksino Adi Perkasa Tbk yang bila mana divaluasi yakni 66 miliar 500 juta rupiah sekaligus diangkat menjadi direktur PT tersebut. Apartemen yang ditinggali oleh Robert saat ini bila mana divaluasi adalah 15 miliar rupiah. Dengan demikian Robert dan ibu kandungnya telah diuntungkan bahkan sebelum kematian pewaris. Agaknya ketidakadilan yang dimaksud penggugat tidak berdasar. Bahwa karena penggugat beragama Kristen, maka pewaris tidak bisa mewariskan hartanya kepada penggugat sesuai dengan hadis yang berbunyi la yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafirul muslim. Bahwa tergugat keberatan atas sita jaminan terhadap objek gugatan karena gugatan penggugat dinilai tidak berdasar. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan memutuskan: 1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya, 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, 3. Menolak petitum untuk membagi seluruh harta warisan kepada penggugat, 4. Menolak petitum untuk memberikan sebagian besar saham kepada penggugat, 5. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada pihak penggugat. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Ex Aquo et Bono, Surabaya, 1 Oktober 2021. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Mohon kepada turut tergugat untuk membacakan poin-poin jawaban saudara. Dengan hormat, saya yang bernama Widio Raharjo SHMKN adalah notaris yang berkedudukan di Jalan Gili Suci nomor 49 Tegalsari, Kota Surabaya. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan sengketa waris dengan perkara nomor 1735-PT-2021-PA-SB tanggal 23 Agustus 2021 yang diajukan oleh Robert Susantoro sebagai penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bina Widayanti SHMH dan Dwi Rizky Pangastika SHMH melawan Dewi Mulyasari dan Yulia Permata Abdullah sebagai tergugat dan Widio Raharjo SHMKN sebagai turut tergugat. Dalam jawaban, bahwa turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apabila turut tergugat mengakuinya dengan tegas dalam jawaban ini. 2. Bahwa Tuan Ahmad Abdullah telah menghadap kepada saya, notaris Widio Raharjo SHMKN, atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan dalam melakukan revisi surat wasiat sebagaimana tertuang dalam akta nomor 17 tertanggal 27 Juni tahun 2013. 3. Bahwa jumlah saham yang tertuang dalam akta waris nomor 17 tanggal 23 Juni 2013 adalah benar adanya. 4. Dalam hal ini saya bertanggung jawab memberikan keterangan mengenai pembuatan revisi akta wasiat waris, namun tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penggugat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dalam hal ini turut tergugat sampaikan dalam jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan penggugat. Maka turut tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Aqua dapat memberikan putusan: 1. Menerima jawaban turut tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aquo et Bono. Hormat kami, turut tergugat Widio Raharjo SHMKN. Baik, terima kasih kepada saudara turut tergugat. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah saudara telah memahami poin-poin yang dijelaskan oleh pihak tergugat? Kami memahaminya, Yang Mulia. Baik, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas
Benar, kami akan mengajukan replik, tapi kami memohon waktu 14 hari untuk menyusun berkasnya. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat dan turut tergugat mengenai waktu yang diminta oleh kuasa hukum penggugat? Kami setuju, Yang Mulia. Turut tergugat? Saya setuju, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada kuasa hukum penggugat untuk menyusun replik, yakni pada hari Senin 18 Oktober 2021 dengan agenda sidang, yakni penyerahan jawaban replik oleh kuasa hukum penggugat kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan, maka pemberitahuan di hadapan majelis sudah dianggap panggilan resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditunda untuk 14 hari ke depan, serta sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk penggugat, tergugat, dan turut tergugat dimohon meninggalkan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya tentang kasus sengketa waris antara Robert Susantolo sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat pada hari Senin 18 Oktober 2021. Sidang akan dimulai, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya pada hari Senin 18 Oktober 2021 antara Robert Susantolo sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo SH sebagai turut tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susantolo yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widyo Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, sebelum memulai sidang pada hari ini, izinkan majelis hakim untuk bertanya, apakah kepada pihak penggugat, apakah saudara tetap pada gugatannya dan apakah tidak untuk menempuh jalur perdamaian saja? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada gugatan kami. Baik, karena pihak penggugat tetap pada gugatannya, sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yakni pembacaan replik oleh pihak kuasa hukum penggugat. Apakah poin-poin dalam replik saudara mengalami penambahan ataupun pengurangan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat mohon untuk membacakan poin-poin saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan untuk dan atas nama klien kami Robert Susantolo, selanjutnya disebut sebagai penggugat, dengan ini mengajukan replik atas jawaban terhadap gugatan yang diajukan pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh kuasa hukum penggugat. Yang Mulia, kami akan membacakan poin-poin penting dalam replik kami. Yang pertama, bahwa penggugat menyangkal alasan tergugat terkait kelanjutan poin itu karena pernyataan tersebut bertentangan dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hadis Rasulullah yang berbunyi an Umar radhiyallahu anhu qala hamartu ala rasul fisabilillah fa Allahu alladhi kana 'inda fa aratu an ashtariya wa dhanantu annahu yabi'u bi uqsin fa sa'altu nabi fa qala la tashtari wa la ta'ud fi sadaqati wa in aqamu bi dirhamin fa inna la'idi bi dirhami kal a'idi fi qaini. Kemudian penggugat menyangkal poin pada poin 12 tentang dalil bahwa karena anak laki-laki tertua beragama Kristen, maka pewaris tidak bisa mewariskan hartanya kepada penggugat. Hal ini bertentangan dengan dalil al-akamu masyru'atun masyaratul ibad. Artinya, hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba. Dengan adanya kaidah fikih yang di atas, maka tidaklah benar ketika
tergugat menetapkan status perbedaan agama sebagai penghalang penggugat untuk mendapatkan haknya. Karena hal demikian sama halnya dengan menentang asas keadilan dan memberikan kemudorotan bagi pihak penggugat. Kemudian pada poin D, turut tergugat terkesan lepas tangan dan hilang tanggung jawab terkait akta yang telah dibuatnya, sehingga melanggar kode etik notaris. Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak petitum untuk menghitung kembali harta yang telah diberikan pewaris kepada penggugat. Kedua, mengabulkan permohonan penggugat untuk mendapatkan bagian mutlak sebanyak 50% dari jumlah saham yang diwasiatkan. Ketiga, membebankan segala biaya perkara kepada pihak tergugat. Keempat, meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi Saudara Widyo Raharjo terkait pengalihan dan perubahan surat wasiat yang dibuat tanpa sepengetahuan penggugat dan mengakibatkan kerugian material sebanyak 500 juta rupiah. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Vina Widayati, Dwi Rizky Palstika. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah memahami poin-poin yang diterangkan oleh kuasa hukum penggugat? Kami memahaminya, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan turut tergugat? Apakah saudara memahami? Saya memahami, Yang Mulia. Baik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas replik dari kuasa hukum penggugat? Kami akan mengajukan duplik Yang Mulia, tapi atas penyusunannya kami meminta waktu selama 7 hari. Baik, bagaimana dengan turut tergugat? Saya juga akan mengajukan duplik Yang Mulia. Saya meminta 7 hari untuk menyusun duplik tersebut. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara menyetujui dengan waktu yang diminta? Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis, maka kami majelis hakim akan memberikan waktu untuk penyusunan duplik sesuai dengan waktu yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat dan turut tergugat, yakni selama 7 hari. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 1 November 2021 dengan agenda pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat dan turut tergugat. Kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan, pemberitahuan di hadapan majelis sudah dianggap panggilan resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk penggugat, tergugat, dan turut tergugat dimohon meninggalkan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya tentang kasus sengketa waris antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat pada hari Senin 1 November 2021 segera dimulai. Majelis hakim memasuki sidang. Ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya pada hari ini Senin 1 November 2021 antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo SH sebagai turut tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susanto Lau yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widyo Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini. Sebelumnya izinkan majelis untuk menanyakan kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat tetap pada gugatannya? Kami tetap pada gugatan kami, Yang Mulia. Baik. Sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yakni pembacaan duplik oleh pihak tergugat dan turut tergugat. Apakah ada perubahan poin-poin yang saudara ajukan? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan turut tergugat? Tidak ada, Yang Mulia.
Baik, kepada kuasa hukum tergugat mohon untuk membacakan poin-poin duplik saudara. Terima kasih yang mulia. Surabaya 28 Oktober 2021, duplik nomor 1735-PDT.G/2021-PA.SPY. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Erika Nurjana SHMH, Vivi Nurfiana SHMH, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kesemuanya adalah advokat pada Miftahul Ulum and Partner, beralamat di Jalan Permata Jambangan nomor 1 Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2021, dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat perkara nomor 1735-PDT.G/2021-PA.SPY yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Surabaya, yang diajukan oleh Robert Susanto Lau, lahir di Singapura, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari gugatan penggugat, baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dituliskan dalam jawaban tergugat pada tanggal 1 Oktober 2021, bahwa tergugat tetap pada dalil jawabannya pada nomor 7 dan menyangkal dalil penggugat pada repliknya nomor 4, hibah yang telah diberikan oleh almarhum Abdullah kepada Tuan Robert penggugat tidak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Karena dalam hal ini hibah yang diberikan almarhum Ahmad Abdullah kepada Tuan Robert merupakan hibah orang tua kepada anak, sehingga sesuai jawaban tergugat terdahulu pada tanggal 1 Oktober 2021 pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya nomor 4 tertanggal 18 Oktober 2021 dalam hadis Rasulullah dari Umar radhiyallahu an dan seterusnya bukan merupakan perkara hibah orang tua kepada anak, sehingga berbeda dengan perkara ini. Bahwa penggugat perlu memahami kembali kutipan yang penggugat cantumkan di repliknya. Bunyi kutipan tersebut yakni yang dimaksud adil adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak, yaitu 2:1 untuk anak laki-laki dengan perempuan. Perlu ditekankan berulang-ulang bahwasanya penggugat tidak berhak mendapat bagian warisan karena pewaris ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam. Kutipan tersebut tidak sesuai dan tidak berdasar. Bahwa tergugat dalam menanggapi replik penggugat nomor 9, tergugat tetap pada jawabannya terdahulu maupun pada duplik ini nomor 3, 5, 8, 9, dan 10. Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut, tergugat memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pembagian harta waris dari pewaris almarhum Ahmad Abdullah telah sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh pewaris. Yang ketiga, membebankan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada pihak penggugat. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Surabaya 28 Oktober 2021. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Selanjutnya kepada turut tergugat mohon untuk membacakan poin-poin duplik saudara. Dengan hormat, saya yang bernama Widyo Raharjo SHMKN adalah notaris yang berkedudukan di Jalan Gili Suci nomor 49 Tegalsari, Kota Surabaya. Dengan ini mengajukan duplik atas jawaban tergugat. Dengan ini mengajukan duplik atas jawaban terhadap gugatan nomor 1735-PDT.G/2021-PA.SPY yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat pada tanggal 18 Oktober 2021. Majelis hakim yang terhormat, saudara kuasa hukum penggugat yang kami hormati, bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari jawaban yang diajukan oleh penggugat, dengan ini turut tergugat hendak menyampaikan tanggapan, sanggahan, sangkalan, bantahan, pendapat atas jawaban penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa turut tergugat menolak dalil-dalil atas jawaban penggugat. 2. Bahwa dalil-dalil jawaban di atas dianggap termasuk dalam duplik yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Bahwa pada poin 11 itu merupakan pengabdian notaris di dalam hukum dan dalam melayani lapisan masyarakat yang memerlukan perlindungan.
4. Bahwa pada poin 12 turut tergugat akan menjelaskan lebih lanjut di hadapan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban dan atas nama profesi notaris. 5. Bahwa pada poin 13 bentuk pertanggungjawaban notaris adalah membantu memperjelas perkara yang disidangkan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian materi yang dirasakan oleh penggugat. Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, turut tergugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa turut tergugat hanya menjalankan tugasnya sebagai notaris dan dinyatakan tidak bersalah atas tindakannya tersebut. 3. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada pihak penggugat atau subsidiar. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Surabaya, 1 November 2021. Hormat kami, Widyo Raharjo SHMKM. Baik, terima kasih kepada saudara turut tergugat. Hanya apakah pihak kuasa hukum penggugat memahami poin-poinnya? Mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudara akan mengajukan jawaban? Cukup, Yang Mulia. Baik. Kami akan mengajukan saksi dan bukti-bukti di persidangan berikutnya, Yang Mulia. Tetapi kami mohon waktu 21 hari untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah menyetujui waktu yang diminta oleh pihak penggugat? Kami keberatan, Yang Mulia. Kami meminta untuk dipercepat menjadi 14 hari. Baik, bagaimana dengan turut tergugat? Saya juga keberatan, Yang Mulia. Saya meminta waktu 14 hari saja. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Dengan berat hati kami menyetujuinya, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada kuasa hukum, kepada pihak penggugat untuk mempersiapkan alat bukti yang akan diajukan oleh pihak kuasa hukum penggugat, yakni pada hari Senin 15 November 2021 dengan agenda penyerahan alat bukti dan surat alat bukti kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka pemberitahuan di hadapan majelis sudah dianggap panggilan resmi. Selanjutnya sidang pada hari ini ditunda untuk 14 hari ke depan. Setelah sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin mohon duduk kembali. Untuk penggugat, tergugat, dan turut tergugat dimohon meninggalkan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya tentang kasus sengketa waris antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat pada hari ini Senin 15 November 2021 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya pada hari ini Senin 15 November 2021 antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo SH sebagai turut tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka sidang pada hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susanto Lau yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widyo Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini. Sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yakni pemeriksaan saksi dan penyerahan alat bukti. Kepada pihak penggugat, apakah saksi dan alat-alat bukti saudara telah siap untuk dihadirkan dalam persidangan? Terima kasih Yang Mulia, kami telah siap dengan bukti kami. Kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis serta menghadirkan dua saksi, yakni yang pertama Sophia Alfiel sebagai rekan bisnis saudara
Robert Susanto Lau, serta Jaja Nurjaman sebagai mantan sopir Tuan Albo. Apakah alat-alat bukti yang saudara ajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Ya, yang mulia, dapat dipertanggungjawabkan. Lalu terkait dengan saksi, apakah saksi siap untuk dihadirkan dalam muka persidangan? Siap, yang mulia. Baik, kepada Bandra mohon untuk memanggil para saksi ke muka sidang. Para saksi penggugat atas nama Sophia Alevian dan Jajang Nurjaman dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Apakah bersiap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, sebelum melanjut kepada agenda selanjutnya, yakni pemeriksaan saksi, mohon kepada para saksi untuk maju depan untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, untuk saksi pertama yaitu apakah benar saudari bernama Sophia Alevian? Benar, yang mulia. Saudari beragama Islam? Benar, yang mulia. Dan beralamat di hotel lantai 12 nomor Singapura 12020 366 Orchard RD Singapura 38904. Benar, yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi kedua, apakah benar saudara bernama Jajang Nurjaman? Benar, yang mulia. Apakah benar saudara beragama Islam? Benar, yang mulia. Apakah benar saudara beralamat di Jalan Raya Dharma Husada nomor 50 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya? Benar, yang mulia. Baik, saudara saksi, saya ingatkan terlebih dahulu, di sini saudara dan saudari memberikan keterangan di bawah sumpah. Jadi diharapkan saudara dan saudari memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika saudara dan saudari tidak memberikan keterangan yang benar, saudara dan saudari dapat dikenakan sanksi pidana. Apakah saudara dan saudari saksi mengerti? Mengerti, yang mulia. Baik, saudari saksi, dimohon untuk berdiri dan mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum proses pemeriksaan saksi, saya majelis untuk menanyakan kepada kuasa hukum terkait apakah diperkenakan untuk memeriksa saksi dari kuasa hukum penggugat secara bersama. Diperkenakan, yang mulia. Baik, terima kasih. Baik. Untuk saksi saudari Sophia Alevian, apakah saudari mengerti mengapa saudari dipanggil ke muka persidangan pada siang hari ini? Mengerti, yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari memiliki hubungan dengan saudara penggugat? Tidak, yang mulia. Lalu saudari saksi ini memiliki hubungan apa dengan penggugat? Saya sebagai rekan bisnis dari Bapak Robert. Sebagai sekretaris. Lalu bagaimana saudari penggugat? Apakah benar saksi adalah rekan bisnis saudara? Benar. Saudari saksi, apakah saudari saksi sudah lama sebagai rekan bisnis saudara Robert? Iya, yang mulia. Saya sebagai rekan bisnis sejak tahun 2016 sampai sekarang. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang kepribadian atau keseharian saudari penggugat? Bapak Robert adalah rekan bisnis yang baik. Beliau cukup pendiam dan di balik sifatnya pendiam tersebut, beliau sangat berprestasi. Beliau juga pemimpin yang bijaksana dan mampu bekerja secara profesional. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Iya, mulia. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Terima kasih, yang mulia. Saksi 1. Apakah saudari saksi mengetahui maksud perusahaan yang dimiliki oleh Tuan Robert? Bisa ceritakan sedikit mengenai hal itu? Terima kasih. Saya tahu pada saat tahun 2017 yang saya tahu bahwa perusahaan tersebut mengalami masalah, namun karena kecerdasan dari Bapak Robert, beliau dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan besar. Sudah cukup? Cukup, yang mulia.
Lalu sebagai kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi satu? Ada yang mulia. Baik, silakan. Jadi kepada saudari saksi satu, saya ingin bertanya, apakah Anda mengetahui betul mengenai seluruh harta yang menjadi objek pada sengketa perkara ini? Saya tidak tahu secara detailnya, namun yang saya tahu adalah perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Robert adalah perusahaan yang dulunya pernah dipimpin pula oleh almarhum Bapak. Jika Anda tidak mengetahui, bagaimana bisa Anda memberikan kesaksian di depan majelis hakim? Keberatan yang mulia. Mohon izin untuk bicara. Yang saya tahu mengenai salah satu syarat dan ketentuan sebagai saksi adalah orang yang jamak hukum. Saya rasa kalimat yang diutarakan oleh kuasa hukum tergugat adalah patut dan kesan menyepelekan saksi dari pihak kami. Begitu yang mulia. Terima kasih. Cukup ya, mulia. Selanjutnya untuk saudara saksi kedua, apakah saudara mengetahui mengapa saudara dipanggil ke muka sidang hari ini? Saudara saksi, apakah saudara mempunyai hubungan saudara dengan penggugat? Tidak ya. Lalu apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya sebagai mantan sopir pribadi dari Bapak almarhum Bapak Abdullah. Apakah saudara mengetahui bahwa almarhum Bapak Abdullah mendatangi kantor notaris? Mengetahui ya, karena saya sendiri yang mengantarkan almarhum Bapak Abdullah ke kantor notaris Bapak Widora. Baik, terima kasih. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya yang mulia, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih. Kepada saudara saksi 2, sudah berapa lama Anda menjadi sopir Tuan almarhum Tuan Abdullah? Semenjak almarhum Pak Abdullah menikah dengan Nyonya Natalia. Jadi Anda sudah mengenal Nyonya Natalia serta Tuan Robert? Ya. Baiklah. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengetahui bahwa Tuan Abdullah pernah menemui Tuan Robert setelah perceraian Tuan Abdullah dan dengan Nyonya Natalia? Baik. Yang terakhir, apakah saudara mengetahui siapa saja yang berada dalam ruangan pada saat penandatangan akta wasiat pada saat itu? Mengetahui, karena di ruangan itu ada kaca yang mana ketika Bapak Abdullah dan notaris melakukan tanda surat itu nampak dari luar. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum penggugat. Untuk selanjutnya kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, untuk saksi 2, karena tadi di depan Anda sudah disumpah, maka harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila tidak, maka akan dikenai hukum yang berlaku. Saya akan menanyakan, benarkah Anda saat itu berada dalam ruangan? Tidak. Lalu bagaimana Anda mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut? Saya mengetahui karena pada waktu itu jendelanya seperti kaca, sehingga ketika pewaris Bapak Abdullah ini menandatangani surat-surat tersebut, saya bisa melihatnya secara langsung. Apakah Anda tahu surat-surat apa itu yang ditandatangani oleh almarhum? Tidak. Cukup yang mulia. Baik, sebelum persidangan ditutup, majelis akan menanyakan baik pada pihak kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi kepada para saksi? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka sidang kami tunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan bukti dari pihak tergugat. Pemberitahuan ini adalah pemberitahuan yang sah dan patut. Kepada para pihak diharapkan hadir tepat waktu pada persidangan berikutnya tanpa perlu dipanggil kembali. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk para saksi penggugat dimohon meninggalkan persidangan.
Untuk penggugat, tergugat, dan turut tergugat dimohon meninggalkan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1775/PDTG/2021/PA Surabaya tentang kasus sengketa waris antara Robert Susantolau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat pada hari Rabu 24 November 2021 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 1735/PDTG/2021/PA Surabaya pada hari Senin 24 November 2021 antara Robert Susantolau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo SH sebagai turut tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susantolau yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widyo Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, terima kasih kepada para pihak yang terhadir pada persidangan hari ini. Sesuai dengan agenda persidangan yang telah dijadwalkan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yakni penyerahan alat bukti dan pemeriksaan saksi oleh pihak kuasa hukum tergugat. Apakah sudah siap untuk menghadirkan? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, apakah siap untuk menghadirkan alat-alat bukti serta saksi-saksi? Kami siap menghadirkan alat bukti tertulis dan juga 2 orang saksi, Yang Mulia. Baik, mohon maju ke depan untuk menyerahkan daftar alat buktinya, serta mohon kepada kuasa hukum penggugat untuk maju ke depan, serta turut tergugat untuk maju ke depan. Baik, dipersilakan untuk kembali. Baik, kuasa hukum pihak tergugat, apakah saudara siap untuk menghadirkan saksi-saksi saudara? Kami siap, Yang Mulia. Baik, serta alat bukti yang saudara ajukan dalam persidangan, apakah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Dapat dipertanggungjawabkan, Yang Mulia. Baik, mohon kepada panitia untuk memanggil saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat ke muka persidangan. Untuk para saksi tergugat atas nama Hanindya Sangkara dan Larissa Lau dipersilahkan memasuki persidangan. Baik, terima kasih kepada saksi yang telah hadir pada persidangan hari ini. Sebelumnya, apakah saksi dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Baik, apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum melanjut kepada pemeriksaan saksi, mohon kepada para saksi maju ke depan untuk menyerahkan identitas. Saudari saksi pertama yaitu saudari, apakah benar nama saudari yaitu Hanindya Sangkara? Benar, Yang Mulia. Saudari beragama Islam? Iya, Yang Mulia. Dengan tanggal lahir 19 Oktober 1989. Iya, Yang Mulia. Alamat rumah Jalan Imam Bonjol nomor 35 Surabaya. Iya, Yang Mulia. Untuk saudara saksi kedua, apakah saudari bernama Larissa Lau? Iya, Yang Mulia. Apakah benar saudari beragama Islam? Benar, Yang Mulia. Apakah saudari beralamat di perumahan Permata Jingga Blok B nomor 306 Kota Surabaya? Iya, Yang Mulia. Baik, untuk saudari saksi, saya ingatkan terlebih dahulu. Di sini saudari memberikan keterangan di bawah sumpah. Jadi diharapkan saudari memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika saudari tidak memberikan keterangan yang benar,
Saudari dapat dikenakan sanksi pidana. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudari saksi dimohon untuk berdiri dan mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum proses pemeriksaan saksi, izinkan majelis untuk menanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan? Bersedia, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut. Untuk saudari saksi Nidya Sangkaran atau saksi pertama, apakah saudari mengerti kenapa saudari dibantu di muka persidangan pada siang hari ini? Ya, terima kasih, Yang Mulia. Apakah hubungan Anda dengan almarhum Bapak Abdullah? Saya tidak sama sekali sebagai Bapak Abdullah dari tahun 2001 hingga tahun 2018 waktunya. Apakah saudari mengerti tentang semua aset yang dimiliki oleh almarhum Bapak Abdullah? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Bisakah Anda jelaskan berapa saja aset yang dimiliki oleh almarhum Bapak Abdullah? Mohon maaf, Yang Mulia, sudah dijelaskan dan disebutkan satu persatu. Saya rasa ini akan makan salah waktu yang banyak. Lebih baik saya akan menyerahkan beberapa aset yang saya miliki database-nya kepada Yang Mulia. Mohon itu, Yang Mulia. Silakan. Jika melihat dari kelengkapan data dan pengetahuan Anda tentang aset almarhum Bapak Abdullah, apakah benar Anda juga mengetahui tentang proses pembuatan wasiat pada tahun 2003 dan revisi wasiat pada tahun 2013? Iya, Yang Mulia, saya mengetahuinya. Bisa ceritakan bagaimana kronologisnya? Pada tahun 2003, Bapak Abdullah terpilih untuk membuat wasiat yang ditujukan pada anak mata yang yaitu Bapak Robert. Di mana pada saat itu Pak Abdullah pesimis karena beliau tidak segera dikaruniai anak dari Ibu Dewi, sehingga beliau memutuskan untuk membuat surat wasiat beserta dengan semua pemilikannya ditujukan pada surat wasiat. Sementara surat isinya pada tahun 2013 menambahkan Ibu Dewi dan juga Ibu Lia dalam surat wasiatnya. Itu yang mulia. Apakah ada bukti bahwa kesehatan almarhum Bapak Abdullah itu sempat memburuk? Sempat memburuk, yang mulia. Pada tepatnya pada tahun 2013, sebelum Bapak Abdullah merevisi surat wasiatnya, Bapak Abdullah sempat memiliki kesehatan yang memburuk sampai 1 minggu dan dirawatnya. Untuk bukti administrasinya, saya serahkan kepada Yusuf. Yang kedua. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Bapak Abdullah itu telah merevisi surat wasiatnya pada tahun 2013? Pada tahun 2013 tanggal 27 Juni, pada saat itu Bapak Abdullah meminta saya untuk mengakses semua acaranya dan juga beberapa komponen perusahaan dan sebagainya, dan meminta saya untuk menggantikannya di beberapa meeting yang tidak bisa dibatalkan. Apakah Anda juga mengetahui tentang pemberian saham kepada Robert Lau sebesar 25% saham dalam PT Single Single and Perkasa Tbk? Mengetahui, yang mulia. Karena pada saat itu saham itu sudah dicantumkan dalam surat wasiat pada tahun 2013. Sebenarnya pada tahun 2003 besaran saham yang dimiliki oleh Bapak Abdullah di PT Sindo sebesar 1.035 unit saham. Lalu direvisi pada tahun 2013 berubah menjadi 101.250 unit saham. Itu yang mulia. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang almarhum Bapak Abdullah dan saudara tergugat atau ibunya Dewi Mulyasari, bagaimana kehidupan dan kepribadian beliau? Bapak Abdullah adalah orang yang sangat taat agama, baik dan juga pengertian. Itu bila dihadapkan dengan keluarga kecilnya. Namun apabila dihadapkan dengan pekerjaan, beliau akan menjadi orang yang sangat teliti, disiplin, tegas, dan juga sangat mengatur keuangan dengan pintar. Tidak heran juga karena itu Bapak Abdullah cukup hebat dalam berbisnisnya. Ibu Dewi sendiri juga orang yang polos, lucu, dan juga baik. Ibu Dewi
sangat sering dihadapkan dengan beberapa masalah pasca meninggalnya Bapak Abdullah. Namun, Ibu Dewi dalam mengatasinya dihadirkan perubahan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah dari kuasa hukum penggugat ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi 1? Iya, Yang Mulia. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, untuk saudara saksi 1, pertanyaan saya adalah apakah Anda tahu saat penandatanganan, penyerahan serta pembuatan surat revisi tersebut? Pada surat revisi tersebut, saya tidak berada di tempat karena saya meminta menggantikan beberapa. Berarti Anda tidak melihat secara langsung. Tapi bagaimana Anda bisa mengetahui? Karena pasca surat itu dibuat, beliau meminta saya untuk mengoreksinya. Mengoreksi? Iya, seperti yang Anda tahu bahwa saat ada kekeliruan sedikit di dalam surat resmi, maka surat itu bisa diambil di mata hukum. Maka Bapak Abdullah meminta saya untuk menelitinya satu persatu agar tidak ada kesalahan di kemudian hari. Berarti kalau Anda mengoreksinya, Anda tahu betul isi dari surat wasiat tersebut. Jika Anda mengetahuinya, apakah Anda tahu berapa persen harta yang seharusnya didapat oleh Tuan Robert sebelum dan sesudah revisi? Untuk sebelum revisi, harta yang didapat dalam proses adalah 100%, atau semua harta yang dimiliki oleh Tuan Abdullah. Namun, pasca revisi, harta ini dibagi menjadi 3, yaitu Ibu Yulia, Ibu Dewi, dan juga Bapak Robert. Untuk persentase perorangannya berapa? Pasti saya belum tahu, karena dalam surat wasiat di situ, di paragraf pertama tertulis bahwa surat wasiat ini ditujukan kepada kedua anak kandung saya dan juga istri saya. Yang Mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan tambahan untuk penggugat saya untuk memastikan apakah keterangan dari saudara saksi ini benar adanya atau tidak. Baik, untuk saudara penggugat, saudara Tuan Robert, saksi tadi bilang bahwa di tahun 2009 Tuan Robert meminta 25% saham. Apakah itu benar? Ibu ya, saya sebenarnya itu tidak meminta, tapi saya itu diberi. Tidak meminta, tapi diberi. Iya. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 1? Cukup Yang Mulia. Untuk saudari saksi kedua, apakah Anda mengetahui mengapa Anda dipanggil ke muka sidang hari ini? Mengetahui Yang Mulia. Apakah saudari mempunyai hubungan saudari dengan tergugat? Ya Yang Mulia, saya merupakan adik kandung dari almarhum Abdullah. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa almarhum Bapak Abdullah melakukan perubahan pada surat wasiatnya? Saya mengetahuinya Yang Mulia. Bisa tolong menjelaskan kronologisnya seperti apa? Kakak saya sering dilukiskan terhadap saya pada tahun 2003 terkait pembuatan surat wasiat. Karena pada tahun 2009 Robert dan ibu kandungnya meminta 25% diberi saham, yang mana kakak saya merupakan pemegang saham tersebut. Selain itu, Robert dan ibunya juga meminta apartemen yang dia tinggali. Tidak hanya itu Yang Mulia, Robert dan ibu kandungnya juga meminta uang yang sangat besar setiap bulannya, yang mana bila dikisarkan sekitar 100 juta rupiah. Baik, terima kasih. Apakah kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, untuk saudara saksi kedua, bagaimana Anda mengetahui bahwa almarhum Bapak Abdullah pernah mentransfer uang 100 juta per bulan kepada Tuan Robert? Saya mengetahuinya dari kakak saya karena kakak saya sering berpesan terhadap saya. Dan tepatnya pada tahun berapa itu? Tahun 2009 setelah pemberian apartemen itu. Apa Anda memiliki bukti dari transaksi tersebut? Saya memang tidak memiliki bukti secara tertulis, namun saya bisa membuktikan bahwa perkataan kakak saya itu benar adanya. Jika Anda tidak memiliki bukti, kenapa Anda berani memberikan kesaksian? Mohon izin Yang Mulia. Dipersilakan. Karena keterangan dari saksi ini merupakan suatu fakta yang baru terungkap dalam persaksian ini, maka kami memohon kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekening almarhum Bapak Ahmad Abdullah. Mohon maaf keberatan Yang Mulia. Sebagai kuasa hukum tergugat, harusnya kuasa hukum tergugat sudah tahu saksi dan apa yang akan dipersaksikannya, bukannya memotong persidangan dengan kembali lagi pada pemeriksaan bukti. Itu menyalahi aturan dan membuang-buang waktu Yang Mulia. Kami
pemeriksaan bukti kembali. Terima kasih. Mohon maaf Yang Mulia, tetapi di dalam hal seperti ini sangat wajar ketika persaksian itu akan memunculkan suatu fakta yang baru. Maka kami memohon untuk diadakan pemeriksaan supaya kita sama-sama mengetahui dengan jelas. Terima kasih. Sudah cukup ya, Mulia. Terima kasih untuk kuasa hukum tergugat. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baiklah, karena baik para pihak penggugat, kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat sudah tidak ada yang ditanyakan lagi mengenai kesaksian dari para saksi, maka sidang pada hari ini di Majelis Hakim tunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin 13 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda penyerahan kesimpulan. Pemberitahuan ini adalah pemberitahuan yang sah dan patut kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk para saksi tergugat dimohon meninggalkan persidangan. Untuk penggugat, tergugat dan turut tergugat meninggalkan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya tentang kasus sengketa waris antara Robert Susanto sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat pada hari Senin 13 Desember 2021 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara peserta pada tingkat pertama dengan nomor perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya pada hari ini Senin 13 Desember 2021 antara Robert Susanto sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo SH sebagai turut tergugat. Dengan bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widyo Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yakni pengumpulan kesimpulan dari para pihak. Mohon kepada para pihak penggugat, tergugat maupun turut tergugat untuk maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulan saudara. Mohon kembali ke depan. Baiklah, karena para pihak masing-masing sudah memberikan kesimpulannya, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 28 Desember 2021 dengan agenda pembacaan putusan kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka pemberitahuan di hadapan majelis sudah dianggap patut. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda untuk 14 hari ke depan. Untuk itu, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk penggugat, tergugat dan turut tergugat dimohon meninggalkan persidangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya tentang kasus sengketa waris antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo sebagai turut tergugat pada hari Senin 28 Desember 2021 segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register nomor perkara 1735-PDTG-2021-PA Surabaya pada hari ini Senin 28 Desember 2021 antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat dan Widyo Raharjo SH sebagai turut tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka sidang hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil ke ruang sidang penggugat atas nama Robert Susanto Lau yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tergugat atas nama Dewi Mulyasari yang diwakili kuasa hukumnya dan turut tergugat atas nama Widyo Raharjo yang menghadap sendiri. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini. Sesuai dengan agenda sidang yang sebelumnya, agenda sidang pada hari ini yakni pembacaan putusan. Mohon kepada pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat untuk mendengarkan putusan secara seksama. Putusan nomor 1735-PDTG-2021-PA Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara Robert Susanto Lau sebagai penggugat 1 dalam hari ini dikuasakan kepada Vina Widayanti SHMH dan Dwi Rizky Pangestika SHMH, penasihat hukum dari kantor advokat Hufron and Ruby, melawan Dewi Mulyasari sebagai tergugat yang dalam hal ini dikuasakan kepada Erika Nurjana SHMH dan Vivi Nurfiana SHMH, penasihat hukum dari kantor advokat Miftahul Ulum and Partner, serta Widyo Raharjo sebagai turut tergugat. Duduk perkara bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1735-PDTG-2021-PA Surabaya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa Tuan Ahmad Abdullah pernah menikah dengan Nyonya Natalia Tan. Dari pernikahan tersebut telah dilahirkan satu orang anak yang bernama Robert Susanto Lau. 2. Bahwa Tuan Ahmad Abdullah menikah lagi dengan Nyonya Dewi Mulyasari pada tanggal 17 Januari 2021 yang telah dengan melahirkan satu orang anak yang bernama Yulia Permata Abdullah. 3. Bahwa tanggal 24 November 2028 Ahmad Abdullah dan Nyonya Natalia Tan memisahkan dan membagi harta yang mereka peroleh selama perkawinan. 5. Bahwa pada tahun 2003 Ahmad Abdullah membuat surat wasiat dan direvisi pada tahun 2013 yang terurai dalam akta wasiat nomor 17 tanggal 27 Juni 2013. 13. Bahwa mengenai harta warisan pada poin 4 oleh Teddy Supriyadi dalam Jurnal Sosiolegi Reinterpretasi Kewarisan volume 14 nomor 12 menyatakan bahwa hanya Allah lah yang berhak menentukan kepada siapa dan berapa banyak harta itu didistribusikan kepada. Hal ini terlihat dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 13 serta pada poin F yang berbunyi laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan. Menimbang bahwa tergugat menjawab atas gugatan penggugat tersebut pada persidangan tanggal 4 Oktober 2021, kuasa hukum tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut. 1. Bahwa pada dasarnya tergugat membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat.
2. Bahwa tergugat tidak mengomentari lebih lanjut dari gugatan penggugat pada poin 1 dan 2 karena merupakan sebuah fakta yang mesti diakui kebenarannya. 3. Bahwa benar gugatan penggugat pada poin 3. Harta bersama almarhum Abdullah dan Nyonya Natalia Tan telah dibagi sesuai persetujuan yang ditandatangani bersama dan berkekuatan hukum. 5. Bahwa pada gugatan penggugat nomor 5 benar adanya dan merupakan fakta dari kejadian yang saat sekarang disengketakan oleh penggugat. 12. Bahwa karena anak laki-laki tertua, yakni penggugat, beragama Kristen, maka pewaris tidak bisa mewariskan hartanya kepada penggugat sesuai dengan hadis yang berbunyi la yarisul muslimu kafir wa la yarisul kafiru muslim, yang artinya orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian bahwa dalam hal waris, harta warisan yang disebutkan pada duduk perkara nomor 13 dari surat gugatan tertanggal 10 Agustus 2021 adalah adil bila mana harta yang diberikan pewaris kepada Natalia Tan dan Robert Susantolo diperhitungkan kembali sebagai objek warisan sebagaimana dalam pasal 211 kompilasi hukum Islam. 14. Bahwa pada dasarnya tergugat keberatan atas sita jaminan terhadap objek gugatan karena gugatan penggugat dinilai tidak berdasar. Menimbang bahwa atas jawaban para tergugat tersebut, para penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada 18 Oktober 2021 sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tidak mengomentari lebih lanjut dari jawaban penggugat pada poin 1 sampai poin 2. 2. Bahwa penggugat membantah secara tegas pernyataan tergugat pada poin 3 yang berbunyi gugatan saat ini merupakan nafsu serakah yang dimiliki oleh penggugat dan yang tidak bisa dipenuhi karena pernyataan tersebut tidak berdasar. 4. Penggugat menyanggah dalil pada poin 7 yang berbunyi tergugat menyangkal jumlah seluruh saham peninggalan Tuan Ahmad Abdullah yang tercantum dalam Akta Wasiat nomor 17 tahun 2013 tertanggal 27 Juni sejumlah 111.835 lembar saham, karena pada faktanya jumlah seluruh saham tetaplah sebagaimana tertuang tersebut sesuai yang tertera pada seluruh surat saham dan akta wasiat yang demikian juga diperkuat oleh pembenaran turut tergugat dalam jawabannya tertanggal 4 Oktober 2021. 8. Bahwa pada poin 12 penggugat menyangkal dalil pada bahwa karena anak laki-laki tertua, yakni penggugat, beragama Kristen, maka pewaris tidak bisa mewarisi hartanya kepada penggugat. 10. Bahwa pada poin 14 penggugat tetap pada gugatannya. 11. Pihak penggugat menyangkal jawaban saudara Widyo Raharjo atau turut tergugat yang terdapat pada poin A. 12. Bahwa penggugat tidak mengomentari lebih lanjut dari jawaban tergugat pada poin B. 13. Bahwa pada poin C turut tergugat telah mengakui semua hal yang tertuang dalam gugatan serta menyetujui semua hal tersebut benar berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Menimbang bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021 telah mengajukan duplik sebagai berikut. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari penggugat baik dalam penggugatannya maupun repliknya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pembagian harta waris dari pewaris telah sesuai dengan apa yang diwariskan oleh pewaris. Bahwa selain bukti surat, para penggugat menghadapkan saksinya, yakni saksi 1 Sophia Avelian, 2 saksi 2 yakni Jajang Nurjaman. Selain itu juga dari pihak tergugat bahwa selain bukti surat, tergugat menghadapkan saksi-saksinya masing-masing 1 saksi 1 Hanindya Sangkara, 2 saksi 2 yakni Larissa Lau. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa almarhum Ahmad Abdullah telah membuat wasiat hibah yang dibuat di hadapan turut tergugat pada tahun 2013 sebagaimana direvisi pada tahun 2013. Menimbang bahwa pasal 171 ayat 1 huruf D kompilasi hukum Islam salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhal jika ada keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 7. Menimbang
bahwa meskipun penggugat tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi sesuai dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 368 K/AG garing 1995 tanggal 16 Juli 1998 dan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 51 K/AG garing 1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non-muslim bukan ahli waris namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Menimbang berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat berupa akta waris nomor 17 tanggal 27 Juni 2013. Menimbang kesesuaian alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, maka penggugat memiliki legal standing. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menetapkan penggugat hanya menerima wasiat wajibah dengan besaran 1/3 bagian dari seluruh saham pewaris. 3. Menetapkan tergugat 1 mendapatkan warisan dari pewaris untuk mendapatkan 1/2 bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris. 4. Menetapkan tergugat 2 mendapatkan warisan dari pewaris untuk mendapatkan 1/2 bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris berupa tanah dan 1/3 bagian dari saham pewaris. Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1943 Hijriah. Demikian putusan yang majelis bacakan. Apakah para pihak dapat menerima putusan yang Majelis Hakim bacakan? Kami akan melakukan banding yang mulia. Baik, bagaimana dengan? Kami menerima yang mulia. Baik. Kepada pihak yang mohon maaf, bagaimana dengan turut tergugat? Saya akan melakukan banding yang mulia. Baik, kepada para pihak yang telah kepada para pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu 14 hari yang bagaimana diatur dalam undang-undang. Demikian putusan ini dibacakan, maka sidang dinyatakan selesai. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk penggugat, tergugat, dan turut tergugat meninggalkan persidangan.